setup maning apa Pak? Oh iya kira terus Ke tempat groundnya. video banget ini. Bener lah. Mas ya. Itu ular apa Pak? Ini jenisnya ular tiger platinum. Salah satunya jenis ular piton, tapi itu udah termasuk apa? Beda. Iya. Sidangan ya Pak? Sidangan. Siapa ini nih? Oh iya, ini teman-teman. Nah, saya mau edukasi ke apa daerah salah satu daerah dari Kebumen. Tadi apa kemarin kan saya udah diberitahu lewat HP suruh edukasi. Soalnya kan apa ntar ada itu acara ulang tahun anak. Jadinya saya Dekat sini ya Pak? Hah? Dekat sini ya? iya dekat-dekat sini. Ntar apa intinya untuk reptil lah. Kita mau bawa ular apa aja Pak? Nah, yang Ya, tadi ya. kita bawa ini Teman-teman. nih. Ini Salah satunya itu ya? ya salah satunya ini tiger platinum. Lihat ya. Lihat ya. Besar ya. Ini panjangnya itu baru 3 meter. Ini baru 3 meter udah 3 meter ya. segede ini Pak. Ya hampir sepaha ini. Ini kan. Sepaha. Nah, Ini jantan. jantan. Jantan ya teman-teman. Jantan. Ini kira-kira umur baru berapa tahun ini? Kalau ini umurnya itu baru 4 tahunan. Baru 4 tahun, ukuran Satu paha lah kira-kira. sepaha, panjang 3 meter ya. 3 meter ya. Soalnya kan ini jantan. Maksudnya kan apa? Masih bisa besar. Cuman kalau yang jantan kan kalau di sini saya pribadi itu enggak apa makanannya itu enggak dipus. Maksudnya enggak terlalu keseringan dikasih makan. Tapi teratur ya. Iya, tapi teratur. Nanti untuk ular sebesar ini udah bisa menghasilkan telur ya? Oh, bisa kalau misal jantan Ya, itu kalau ada bisa betinanya eh, maksudnya. bisa produk. Soalnya kan kalau apa waktu produk itu kalau jantan itu umurnya itu 3 tahun udah bisa Ah. bisa merodok. Oke. Kalau yang betina itu 4 tahunan. Mm. Beda sama yang jantan. Selain ular tiger platinum ada ular apa lagi Wah, Pak? ada lagi nih. Macem-macem. Ini ada ular piton reticulatus atau Ini. sanca kembang. Reticulatus ya teman-teman. Ini juga ada ntar. Mm. Saya buka dulu. Oke. Nih, Oh, ini juga ada. Kelihatan enggak? juga. Nggak kelihatan ya? Yes. Bentar. Biasa teman-teman, kape kentang. Nih, Ini enggak. ini sama. Oke. Ini ntar saya mau bawa buat Oh, edukasinya. Mau bawa 2 ini ya Pak? Iya, yang besar 2. Ntar ada lagi yang jenis kadal juga bawa, sama jenis ular kadut, Oh iya, oke. kadut granit. Ini lagi siap-siap dulu ya. Oke, yaudah, bungkus Pak. Oke. Oke, teman-teman. Kita mau berangkat dulu ya.
Oke, adik-adik masih semangat ya. Ini dalam rangka acara ulang tahunnya Wastu ya, yang ke-9. Nah, iya. Semoga bertambah umur, semoga bertambah dewasa. Ya tuh ya. Nah, oke, pertama-tama saya mau memperkenalkan dulu. Nama saya Doyok, asli dari Kebulusan. Nah, saya ini reptiler dari Kebumen. Nah, tujuannya reptiler adalah untuk edukasi ke masyarakat awam yang takut sama ular dan yang belum tahu jenis-jenis ular yang berbisa atau yang tidak. Oke. Nah, oh ya, sama ini saya mau promosi dulu ya channel YouTube. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Doi Koros. Pakai Z belakangnya, Z2. Nah, oke, langsung aja yang pertama. Ini saya mau memperkenalkan ular, khususnya ular ini yang tidak mempunyai bisa atau yang tidak beracun. Ini juga di sini ada hewan yang beracun, juga ada di sini. Oke, langsung aja yang pertama. Nih, oke. Ada yang tahu adik-adik ini hewan apa? Kalajengking, ya betul. Ini nama kerennya adalah AFS, Asian Forest Scorpion. Nah, kalajengking ini adalah mempunyai racun. Ini bisa dipegang, tapi adik-adiknya itu nggak boleh sembarangan megang. Nah, nih megangnya juga ada triknya, ada caranya. Nih, megangnya kayak gini. Iya. Nih, ini kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan ya. Ini namanya adalah kalajengking. Nah, hewan ini mempunyai racun. Ini racunnya dari bagian ekor yang ada jarumnya. Lancip. Iya, lancip. Wastu tahu nggak? Nah, aduh. Ini kayak gini teman-teman. Ini adik-adik bisa melihat. Hai Venom ini. Iya, ini kalau misal tangan kita terkena sengatan kalajengking ini, itu efeknya adalah pembengkakan. Tuh seperti terkena sengatan tawon. Sama ular tali bangsat. Iya, sama seperti ular tali wangsa juga iya. Nah, kemudian makanan dari si kalajengking ini adalah serangga. Cangkrik. Misal jangkrik, ulet Hongkong. Tuh. Nah, sama hidupnya, kalau jenis kayak gini itu hidupnya adalah di daerah pegunungan. Biasanya hidupnya di bawah-bawah pepohonan yang udah lapuk sama di bawah pohon bambu. Biasanya ada lubang-lubang seperti lubang serangga. Ini ada hewannya kayak gini kalajengking. Kalau sekitar sini ada nggak om kira-kira gitu? Kalau di sekitar sini biasanya ada. Biasanya di dekat-dekat pohon bambu, di tanah. Kayak bawa-bawa apa tuh batu? Oh, Bata itu. kalau di bawah batu atau bata itu biasanya yang kecil itu yang jenisnya ketunggeng. Oh, tonggeng ya? Iya. Aku pernah nangkep kurang asem. Ya juga kalau jenis ketunggeng juga ada racunnya juga, cuma kan tarafnya rendah. Yang kedua, ini jenisnya ular ya, jenisnya ular. Nih, tolong Mas tuh bisa megang. Nah, Cina, aman. Megangnya 2 tangan. Iya, nggak apa-apa. Nah ini adik-adik, ini yang dipegang sama Wastu ini adalah ularnya jenis ular air. Namanya adalah kadut granit. Nih, kok kenapa disebut dengan kadut granit nih? Coraknya, warnanya kalau yang biasa, yang normal itu apa? Coraknya itu kan hitam, ada putih garis-garis. Kalau yang ini kan yang acak, kulitnya acak. Nah kemudian kalau jenis ular kadut itu tidak mempunyai bisa. Ini jadinya kalau manusianya itu tergigit, itu efeknya adalah gatal. Ya, Kayak ulat bulu. ya seperti terkena ulat bulu, betul. Lihatin ke teman-teman tuh. Nah ya. Terus nih habitatnya adalah rumahnya. Rumahnya adalah Air. di persawahan, Sungai. di daerah rawa-rawa juga bisa, sungai sama di persawahan. Nah terus makanan si ular kadut itu adalah ikan katak kecil. Tuh bisa doyan makan ikan sama katak.
Nih, nah, terus berkembang biaknya. Ini jenis ular kadut itu juga termasuk jenis ovovivipar atau bertelur dan beranak. Tuh kayak gitu, mengerami telurnya di dalam perut. Kalau seumpamanya udah waktunya menetas, itu langsung jadi anakan. Beda sama jenis ular piton. Kalau jenis ular piton itu bertelur. Tuh kayak gitu. Itu telur. Oh iya. Sini, ada yang berani pegang, maju. Gantian ya, gantian sini, maju. Sini tuh. Di atas aja sini, biar kelihatan. Yuk sini. Gantian ya, gantian. Ini cepet banget apa? Iya, cepat. Soalnya kan karakternya aktif. Nah, ini megangnya juga jangan ini. Ini juga ada triknya ya. Kalau mau megang itu nggak boleh kasar ya, harus lembut kayak gini. Megangnya kayak gini aja nggak apa-apa. Ini pegang. Kasih tuh, biar tahu. Nah, oke. Nah ini ada deh ini. Ini ular kadut ini adalah ular yang tidak mempunyai bisa, aman bagi manusia. Tapi kalau tergigit itu efeknya gatel. Kadang juga giginya itu nancep di kulit. Itu kayak gitu. Nggak terlalu bahaya bagi manusia. Nah, oh ya, seumpamanya adik-adik melihat ular di alam liar atau di pekarangan itu nggak boleh diambil. Ya, nggak boleh tuh. Misal kalau seumpamanya adik-adik menjumpai ular diambil, itu kadang ularnya itu berbisa atau tidak. Kan adik-adiknya belum tahu berbisa atau tidaknya si ular tersebut, makanya nggak boleh diambil. Kenapa? Iya, kalau tergigit ular rangon itu sama seperti ular kadut. Enggak, cuma gatel. Ya, cuman kan kadang itu kalau jenis ular lare angon itu biasanya mengeluarkan cairan yang baunya langu. Itu kayak gitu. Kenapa? Ular cabai berarti. Oh, kalau jenis ular cabai itu kan ada yang KW, ada yang asli. Kalau yang asli itu berbisa tinggi, tapi kalau yang KW, yang palsu itu yang biasanya di persawahan, itu yang katanya kepalanya 2, itu nggak berbisa. Itu jenisnya pipa snack atau ular pipa. Itu bukan ular cabai, tapi ular pipa. Mirip ular cabai. Iya, mirip. Nah, oke. Oh ya, silakan turun lagi deh. Dia siapa lagi yang mau megang? Selanjutnya ini hewannya ini unik. Ini bukan asli dari Indonesia. Ini melainkan dari Pakistan. Ini adik-adik, ini bukan dari Indonesia, hewan bukan dari Indonesia, tapi dari Pakistan, dari gurun ya. Ini namanya adalah gecko, jenisnya kadal. Nah, hewan kayak gini itu Sama toket Iya. tapi nggak bisa manjat. Ya betul. Bisanya manjat pohon. Iya. Nih, perbedaan tokek sama gecko? Ini kita bisa melihat dari segi kaki. Kalau tokek itu kakinya ada selaputnya, tapi kalau kadal gecko itu tidak mempunyai selaput, jadinya nggak bisa manjat ke pohon. Terus kemudian makanannya adalah serangga. Misal biasanya kalau jenis gecko itu dikasih jangkrik, itu kayak gitu. Sama ini ekornya juga beda. Kalau jenis gecko itu ekornya cenderung lebih besar dibandingkan dengan ekor si tokek. Kalau tokek kan panjang kecil, tapi kalau si gecko itu ekornya panjang, panjang sama besar. Tapi nggak boleh ditarik. Iya, ini juga ada fungsinya. Fungsi dari si ekor gecko itu satu adalah untuk Mencerna makanan. Iya, sama ini untuk Ini kan aslinya lemak. Ini lemak. Kalau si geckonya itu tidak makan kurang lebih selama 1 minggu itu bisa bertahan hidup, karena ini sumber energi dari ekornya itu bisa membantu metabolisme si tubuh gecko. Jadinya kalau geckonya itu tidak makan kurang lebih selama 1 minggu itu bisa tahan, masih bisa tahan.
Tuh kayak gitu. Situ. Nah, nggak boleh pegang ya. Ini kan galak. Ini jenis ular jali. Ini juga ular sahabat dari para petani. Suka makan tikus. Berapa meter om? Ya. Berapa meter? Pokoknya sampai 2,5 meter ya. Tenang. Nah, ini adik-adik. Ini namanya adalah ular jali. Awas kecil. Ular kayak gini tuh masih banyak di daerah persawahan. Itu yang biasanya yang larinya sangat cepat. Ini ular jali ini tuh tidak mempunyai bisa. Efeknya bengkak. Iya, enggak. Kalau kita tergigit itu efeknya adalah cuma gatal. Ya, ini kan juga Pak. Kenapa? Sakit juga. Ya, sakit juga pasti. Kenapa? Itu kan kalau gigit ininya sobek. Iya. Nih, kalau jali juga ini sahabat dari si petani. Kok kenapa bisa disebut sahabat dari petani? Karena si ular jali adalah ular pemakan tikus. Ini ular pemakan tikus. Ini kalau di dalam ilmu pengetahuan alam, ini adalah salah satu ular yang bisa mengontrol reproduksi hama tikus. Ini kayak gini. Kalau kita menjumpai ular jali kayak gini, mending nggak usah dimatiin atau nggak usah dibunuh lah, istilahnya kayak gitu. Mending dibiarin aja, biar tetap lestari, biar tetap banyak. Soalnya kan ini membantu para petani untuk mengusir hama tikus. Itu kayak gitu. Itu kalau di rantai makanan itu, kalau jenis ular itu posisinya urutan Kurang paham. mungkin ketiga kayaknya, kurang lebihnya kayak gitu. Nih ularnya kayak gini. Ini jenis ular jali, ular yang tidak mempunyai bisa. Oh ya, terus sama ini ciri-ciri ular yang mau ganti kulit atau nyelungsumi. Nih kita bisa melihat dari segi mata. Ini ciri-cirinya kalau jenis ular yang mau ganti kulit itu matanya warnanya putih. Kayak buta. Iya, kayak buta. Terus kulitnya itu agak kusam. Ini kebetulan ular jalinya itu mau ganti kulit. Ini mau nyelungsumi. Mirip kok dia. Ya, ini ada yang mau bertanya, silakan. Aku dulu. Ya, kenapa? Berkembang biak. Oh iya, nih cara berkembang biak. Kalau jenis ular jali itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kenapa? Tapi kok jalinya mirip koros. Iya. Ya, Pak. Nah, ini jali juga ada dua jenis. Kalau yang ini jadinya petias mukosus atau jali kembang. Juga yang satu itu yang kadang bagian bawah perut itu yang kuning itu biasanya kalau orang desa mengatakan ular jangan itu namanya adalah jali koros, petias koros. Tuh kalau jenis jali itu ada dua-duanya itu tidak berbisa. Ini ada lagi, ini hewannya Unik. Ya. Lebih unik. Ini hewannya unik. Nih. Ini hewannya unik. Ini juga bukan dari Indonesia, melainkan dari Madagaskar. Ini namanya adalah kecoro Madagaskar. Ini bentuknya seperti serangga. Ini jenisnya aslinya kalau jenis kayak gini, ini kan serangga. Nih. Hewan kayak gini itu tidak mempunyai racun. Makanannya juga gampang kalau misal mau memelihara, makanannya gampang, dikasih pur ikan sama dedaunan itu mau. Kamu suka? Suka. Ini kayak gini hewannya,
kulitnya juga apa beda sama kecoa-kecoa yang biasanya yang di rumah. Kecoa emangnya kalau dipegang mau? Iya. Nah ini ada deh ini yang intinya ini kalau yang di rumah saya ini yang sebagai maskot. Yang paling istimewa lah Iya, ya, Pak? yang paling istimewa. Karena di hutan nggak ada ya, Pak? Ya betul. Karena kalau jenis ular yang kayak gini itu kalau di hutan atau di pekarangan itu pasti nggak ada. Dikit. Ini yang kuning kan? Ya. Hidungnya Oke, ini kita keluarin dari sarung. Ini ular yang soleh. Oke, nih. Nah, ini jenis ular piton sama, cuman kalau ini buatan manusia. Ini asli Buatan apa? manusia, Pak. Maksudnya ini buatan manusia, maksudnya ini adalah breedingan atau kawin silang. Kalau di alam liar itu nggak ada ular kayak gini. Ini jenisnya piton tiger platinum. Itu kawinan sama apa, Pak? Ini kawinannya ini sama piton tiger sama albino kayaknya. Oke. Kurang paham sih. Soalnya kan saya dulu belinya ukuran 2 meteran. Ini sama, ini jadinya piton, cuman apa? Namanya adalah piton tiger albino. Oh, albino. Platinum, Pak. Platinum ya. Nih. Ini kalau jenis ular yang kayak gini, ini karakternya lebih aktif. Ini contohnya kayak gini ini. Ini mau ngelilit. Nah ini, oh ya ini. Kalau yang misal kalau kita terlilit, kita bisa mengantisipasi dengan cara ekor. Nah ini kalau kita mau melepaskan lilitan, kita bisa memegang ekornya kayak gini. Terus di, Oke, ini jenis yang sangat aktif. Nih, pada dasarnya kalau hewan, kalau kita memeliharanya dengan cara benar, dengan cara aturan yang benar, itu hewan itu pasti bisa jinak. Tapi kalau misal kita memeliharanya dengan cara asal-asalan, itu rata-rata kemungkinan itu galak. Maksudnya kalau jinak itu kadang itu jarang. Yang penting kalau kita mau memelihara ular harus kasih sayang seperti manusia. Itu kayak gitu, nggak boleh disakitin juga. Juga harus kandang. Ini yang penting kalau misal kalau ukuran segini itu harus kandangnya minimal ya ukuran 2 meteran lah. Sama makanannya juga kalau ular yang ukuran segini itu 1 bulan dikasih 2, maksudnya 1 bulan dikasih 2 makanan. Iya, 2 ekor. Ini kalau segini itu sudah bisa menghabiskan 4 kilo ayam. 4 kilo ayam. Iya, buat 1 bulan. Sini nggak apa-apa kalau mau megang, kayak yang tadi jejer. Yuk pegang ekor. Yang betul, Bu. Betul, Bu. Oke. Ya nggak apa-apa. Nih, soalnya kalau jenis ular tiger platinum itu rata-rata agresif, beda sama yang tadi. Soalnya kan kalau jenis ular kayak gini kan buatan tangan manusia, bukan dari alam. Hasil kawin silang. Kawin silang ya, maksudnya kawin silang.
Ini juga yang sangat penting. Ini juga sangat penting ya. Kenapa kok kalau di TV di berita dulu kita melihat manusia itu dimakan sama ular? Itu ada sebabnya. Satu, itu karena habitat ular atau rumah ular itu terusik atau dirusak sama manusia. Yang kedua itu biasanya ular itu nggak sengaja diinjak sama manusia, itu bisa gigit. Ada ya. Semoga edukasinya kami bermanfaat bagi adik-adik. Nah, oh ya, nih yang paling penting kita harus jaga alam kita, khususnya itu dari segi lingkungan. Tuh, kita harus membersihkan lingkungan biar, misal kalau lingkungannya kita bersih, itu pasti ular itu nggak mau mendekat. Nah itu kayak gitu aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.